مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa minha ad-du'a. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Was'alullaha min fadlihi. وفي الحديث الدعاء يرد القضاء مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء. وفي خبر أو أثر يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق فليكن دعاء الإنسان من هذا الزمان كذلك وعسى ينجو. Di antara sebab untuk yadfa'un nawazil, menolak balak dari Allah Subhanahu wa taala, itu memperbanyak doa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku. Aku Allah mengijabai doamu. Artinya tidak sia-sia orang berdoa itu. Pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ijabah dari Allah itu tidak ditentukan oleh kehendak hamba, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi menurut kehendaknya. Karena itu kalau minta rezeki misalnya, saat ini ya Allah harus, tidak ada. Itu rezeki, minta rezeki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan menurut kehendaknya nantinya. Mungkin cepat, mungkin lambat, mungkin disimpan untuk di akhirat. Dan itu lebih berharga tentunya. Tidak ada yang ditolak oleh Allah. Astajib lakum. Cuma ijabahnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau minta saatnya ditentukan, itu bukan doa namanya, tapi amr, itu perintah, itu bukan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Jika bertanya kepada aku hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Dan aku mengijabai doa kepada orang yang berdoa kepada aku. Qarib di sini bukan diukur dengan makan, karena Allah la yuhituhu zamanun wala makan, karena Allah tidak bisa dibatasi oleh zaman dan makan dan tempat. Artinya fa inni qarib, aku dekat kepada kamu itu karena mengijabai doamu, karena Allah Maha mendengar permintaan kamu. Karena itu keliru kalau ada orang menyatakan Allah ada di mana-mana. Tapi yang sebenarnya yaitu Allah menguasai manapun. Allah menguasai manapun. Karena Allah tidak dibatasi oleh zaman atau makan. Bal Allahul ladzi khalaqa zamanan wa makana.
tapi Allah yang menciptakan zaman dan makan. Aku dekat dan aku mengijabahi doa, kata Allah. Karena itu enggak perlu kita bengar-bengor kalau berdoa. Ketika Nabi SAW mendengar orang yang menjerit-jerit kita berdoa, kata Nabi, irba'u ala anfusikum, irhamu anfusakum, kasihani diri kamu, fa innaka la tad'u al-ba'ida walal asam. Kamu itu tidak memohon kepada Tuhan yang jauh sehingga perlu kamu menjerit-jerit, atau Tuhan yang tuli sehingga kamu memperkeras suaranya kamu. Irba'u ala anfusikum, berdoa yang wajar. Jangan terlalu pelan, jangan juga menjerit-jerit. Was'alullah min fadlih, mintalah Allah dari fadlillah, kemurahan Allah. Karena itu jangan kamu itu minta kepada Allah dengan menentukan, minta kemurahan Allah. Karena itu dianjurkan dengan ilhah, mintanya itu sungguh-sungguh. Kalau bahasa Jawa ilhah itu DP, ngeringi. Ya arhamar rahimin, irhamni wala tu'adzibni ya ajwadal ajwadin, jud alayya a'tini fala tahrimni, misalnya, dan seterusnya. Ini mintanya itu DP. Tak rezeki Allah, aku kayak tidak parein, misalnya. Bil ilhah, minta itu DP. Was'alullah min fadlih. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kepada kamu min fadlih. Kalau kamu udah DP nanti, karena di antara cara untuk diijabahi doa itu, pertama, jangan ke susu. Jangan ke susu. Bilang, katakan, innallaha yastajibu doa al-abdi malam ya'jal. Allah itu menerima doanya hamba semenjak tidak ke susu, keburu-buru. Yaqulu qad da'autu falam yastajib li. Dia menyatakan, aku ndonga tapi tidak diijabahi oleh Allah. Tuh lihat para anbiya, kadang-kadang minta turunan tidak dikasih, kecuali setelah umurnya besar. Nabi Ibrahim minta tidak dikasih, tapi setelah besar baru dikasih. Nabi Zakaria juga begitu. Ma'akibar Ismail apa? Jadi sudah tua baru dikasih anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria juga begitu. Diberi anak Nabi Yahya sudah tua umurnya. Malah ada yang menyatakan umurnya 100 lebih itu. Nah, karena itu di sini orang jangan menyatakan qad da'autu falam yastajib li. Yakin Allah mengijabahi. Cuma jangan kamu menentukan. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita minta selamat. Kita minta selamat daripada bala, maka itu akan diijabahi oleh Allah taala doa setiap saatnya. Al-Habib Abu Haddad menyatakan, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari." Sebetulnya ilmunya Allah itu sudah cukup daripada minta kepada Allah dan ikhtiar usahanya kita. Kamu sakit, berusaha sehat, padahal Allah maha mampu ngasih kesehatan tanpa kamu berobat. Kamu perlu dengan sehat, tapi kamu minta Rabbana Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Padahal enggak minta pun
Allah tahu, Maha tahu apa yang diperlukan sama kamu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Terus kenapa kok saya ini selalu berdoa sama Allah? Padahal Allah itu dengan ilmunya sudah tahu apa hajatku dan untuk apa aku ikhtiar. Apa perlunya aku doa? Fa du'ai wabtihali syahidun li biftigari. Aku berdoa kepada Allah, aku beriktihal kepada Allah, ini berdoa mohon kepada Allah adalah sebagai saksi bahwa aku adalah hamba yang selalu membutuhkan Tuhan. Syahidun li biftigari. Karena aku tidak bisa tanpa Tuhanku. Karena aku selalu memohon kepada Allah. Walihada sir, karena untuk musyahadatul iftigar, untuk menyaksikan bahwa dirinya adalah hamba yang pasti memerlukan pertolongan Tuhannya. Walihada sirri ad'u, karena rahasia inilah aku bermohon selalu kepada Allah. Bukan memohon kalau kepepet atau dalam keadaan susah. Fi yasari wa asari, baik dalam aku lancar rezekinya maupun seret, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan seneng atau susah. Fi yasari wa asari. Ana abdun sara fakhri dimna fakri wattirari. Aku adalah sebagai hamba yang menjadi kebanggaanku sebagai hamba Allah adalah karena aku selalu membutuhkan kepada Tuhanku. Jadi doa ini jangan diidentikan kamu itu adalah kalau kepepet baru mohon. Mohon selalu, hatta kamu dalam keadaan tidak apa-apa. Kamu sehat, mohon sehat. Sudah sehat tetap. Lah kalau sudah sehat ada apa minta sehat? Ya, jangan, tetap minta sehat. Kamu kaya, minta rezeki. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa kamu adalah hamba yang butuh kepada Tuhan kamu. Kalau enggak, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya hebat nantinya. Walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Tayyib. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u yaruddul qada mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu menolak qada, dari yang turun maupun yang tidak turun. Fa'alaikum bid-du'a, maka hendaknya kamu tadi itu berdoa. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak berubah, yang tidak mubrom, yang tidak berubah, yaitu ada di Ummul Kitab. Ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah, yaitu yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena itu ketika kamu tadi itu memohon kepada Allah, bukan berarti ya Allah ojo karepe dhewe, karepku wae, bukan begitu. Kamu memohon Allah Subhanahu wa taala merubah ketentuannya yang jika kamu tadi itu mendapatkan bala menjadi selamat, yang jika Allah menentukan rezekinya sedikit menjadi lancar rezekinya. Karena itu dikatakan ad-du'a'u yaruddul qada. Dan itu wewenangnya Allah untuk merubah ketentuannya. Yamhullahu ma yasha. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus ketentuannya, bisa menetapkan. Karena itu kamu minta, ya Allah, bukan berarti kamu tadi itu ingin menentang takdirnya Allah, tidak, tapi kamu itu memohon Allah Subhanahu wa taala dalam kehendaknya memberikan kehendak yang bagus kepada kamu. Tidak memberikan bala, tidak menurunkan bala atau yang lainnya. Karena itu katakan ad-du'a'u yaruddul qada. Bukan berarti doanya tadi itu yang akan yu'athir, doa itu yang akan mempengaruhi qadanya Allah, tapi kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya
Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada kamu al khair yang baik-baik. Ad-du'a yaruddul qadha gitu. Baik, yang sudah turun misalnya ada terjadi paceklik, kamu minta ya Allah jadikan subur tanah kami, turunkan hujan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuannya yang buat panas akan diturunkan hujan gitu. Awalam yanzil, atau yang belum turun, ya Allah jangan sampai aku begini, jangan sampai aku begitu, aku mohon kepadamu ya Allah misalnya. Karena itu fa'alaikum bidu'a, hendaknya kamu melaksanakan doa, tugasnya kamu doa. Kalau sudah itu turun, ya udah nggak bisa menghindar. La yunil hadar anil qadar. Kehati-hatian kamu itu tidak bisa akan menghindar dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti akan datang kepada kamu. Nah. Wa fi khabar atau athar. Di khabar atau athar. Nah, ada ulama mengartikan khabar, athar, sunnah, hadis, kalimat mutaradifah. Sama artinya. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au amal au fi'il dan au idhifa ila sahabi au ila tabi'i, yang diidhafakan kepada Nabi. Ada athar makna hadis, ada khabar makna hadis, ada lain lagi khabar hadis. Ada menyatakan khabar itu umum maja'ani nabi wa ghairi, kalau hadis maja'ani nabi. Ada menyatakan athar itu maja'ani sahabah an ghairi nabi. Ada menyatakan hadis itu maja'an nabi, kalau athar adalah maja'an ghairi nabi. Kenapa? Athar itu baqiyah, athar itu bekas. Athar itu bekas. Nabi itu asal, kemudian yang dari sahabat yang lainnya itu adalah athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini wa fi khabar au athar, ada riwayat hadis atau ini adalah gol sahabat atau gol solehin. Paham ya? Katakan athar. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a ka du'ail gharik. Allah. Akan datang kepada manusia satu zaman, tidak selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa seperti orang yang mau tenggelam. Doanya serius. Kira-kira orang yang mau tenggelam doanya apa? Tidak pernah dia doa untuk supaya jadi kaya, selamat, pokoknya selamat bis. Tidak pernah dia berdoa untuk supaya tadi itu mendapatkan istri yang cantik, nggak ada. Kalau sudah mau tenggelam tengah lautan, pokoknya selamat sudah. Ya Arab salim nih, tidak aku pingin sendirian masih aku kan doa popo, tidak popo, penting selamat sudah. Akan datang satu zaman tidak akan selamat orang di zaman itu kecuali kalau dia berdoa seperti doanya orang yang mau tenggelam, minta selamat doa bis. Jangan minta yang tidak kamu. Di zaman itu yang paling penting selamat, jangan yang lainnya. Kenapa? Sudah celaka semuanya. Inti mau masuk mana inti? Inti mau masuk urusan tijarah, banyak yang tidak beres. Inti mau masuk urusan imarah, banyak yang tidak beres. Inti mau duduk sama siapa di zaman itu? Terus pokoknya minta selamat terus. Seperti orang yang tenggelam, yang dicari adalah selamat terus. Nah itu Nabi SAW setiap kita habis sholat merintahkan untuk minta doa selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika assalam fa hayyina rabbana bisalam. Fa hayyina rabbana bisalam, minta selamat sudah. Minta selamat, karena di akhir zaman ini halak. Celakanya celaka umum ya. Jadi balaknya bukan balak sedih, balak umum, dan itu akan bisa mengancam kita dan keluarga kita karena minta selamat. Fal yakun du'aul insan fi hadzal zaman kadzalik. Demikianlah doa manusia di zaman itu seperti ini. Ini zaman beliau ini. Apalagi zamannya kita. Wa asayanju. Semoga dengan doa yang model begitu maka dia akan menjadi selamat. Wallahu a'lam.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طابت ليالك والأيام يا صاحي، فاغنم بقية إمساء وإصباح، واصرف بقية عمر لا بقاء له في طاعة الله واعصم اللائم اللحي. واقبل على الله رب العرش خالقنا، مدبر الأمر عن طول وإصلاح، وقدم الخير واعمل للمعاد وللخلد المؤبد في روح وأفراح، وجنات ملئت بالطيبات من الكسور والحور والألبان والراحي، والفوز والقرب والرضوان من مالك مهيمن واحد للخير فتاح، مع النجاة من النار التي برزت للظالمين مآخذ وإفضاح، فيها العقارب والحيات تنهشهم، عما العذاب للأجسام وأرواح، أحاطت النار من كل الجهات بهم، سحقا لهم أسرى غم وأتراح، لما عصوا ربهم ذا البطش أسكنهم دار البوار ومأوى كل محتاح، لم يتبع لرسول الله صفوته محمد المصطفى العاكب الماحي، عليه أزكى صلاة الله ما هطلت سحابات أو صاب غصن بأرياح، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب فقنا فقيا لنا وقرابات لنا في ديننا، مع القدر أنثى وذكر، ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير نكفى كل شر، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة إلى هذا رسول الله مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى رسولنا المجل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلوي أمير العالم خلق السلام وسيد الأعظم الفقير المقدم جميع سادتنا لبي علوي عبد الرحمن السقاف وشبك السكران وابن علي شهاب الدين كتب بن عبد الله الأكبر وفخر الشوبة بن سالم وخير بن سالم. ثم إلى روحي قد بالأنفاس سمار بن عبد الرحمن الشيخ البارز قد إشاد والحداد حبيب علي بن محمد بن عبد الله بن طاهر والأخ طاهر حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم إلى أرواح أولياء التسعة وأولياء البلدة. ثم إلى أرواح صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيد المسقاف وأسر المغفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين. ثم إلى أرواح مشاهدك التوحيد وشرقه بنية ومشارب بنية وشرق بركرمة أنا ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ولا تغشر مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويفتح مغلقات قلوبنا ويملها بالأسرار والأنوار ويجعلنا إياكم من الأبرار الأخيار وقرة عين المختار ويسلمنا وإياكم من جميع شر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ويغفر لنا الذنوب والأوزار. وأن الله سبحانه وتعالى يطال أعمارنا وأعمار طاعة الله ويمن علينا بما من على عباده الصالحين تكرم علينا مثل ما تكرم عليهم ويعطينا مثل ما أعطاهم ويحفظنا وإياكم وإياهم من الشياطين ويجعلنا وإياكم وإياهم في فتنة هذه الدنيا السالمين فهم خون الله فرين وعلى هذه الدنيا كنا صالحا ومن السلف هم الآباء في مثل هذه جلسنا وإنهما قصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صادر لدى أنصار الموضوع بعمر الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك هو الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين وغفر لنا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.